Bab 811. Perayaan ulang tahun kematian Ayah Sander berjalan sesuai rencana. Itu adalah adegan hidup yang penuh dengan tamu. Banyak tokoh terkemuka Ateville ada di sini. Tidak ada yang mau melewatkan kesempatan emas ini untuk terhubung dengan keluarga Mor. Ibu Sander adalah yang pertama dari klan yang muncul. Riasan tebal yang dia gunakan tidak menyembunyikan wajahnya yang bengkak. Terlepas dari keseriusan acara tersebut, suara cemoohan dan cibiran terdengar dari kerumunan. Hal ini membuat Bu Sander marah besar. Jelas sekali mereka menertawakannya. Pada saat ini, kebenciannya terhadap Zeke dan keluarga Walter semakin dalam. Aku akan membunuh mereka semua. Sander muncul segera setelah itu. Di belakangnya ada tim pengusung jenazah, yang membuat semua orang bingung. Ayahnya sudah meninggal selama beberapa tahun. Mengapa mereka membawa peti mati lain? Apakah dia mengganti peti mati ayahnya? Sander dengan cepat menjelaskan kepada orang banyak, ayahku telah muncul dalam mimpiku, memberitahuku bahwa dia merasa kesepian di alam baka. Oleh karena itu, aku telah mencarikan ayahku seorang pengantin untuk melayaninya dan menemaninya. Semua orang menatap peti mati dengan sungguh-sungguh. Jadi Sander mengatur pernikahan Anumerta untuk ayahnya. Hei, apakah wanita di dalam peti mati itu hidup atau mati? Set. Apa maksudmu dengan itu? Tidak mungkin keluarga Mor akan melakukan itu pada orang yang masih hidup, kan? Aku tidak terkejut jika mereka melakukannya. Kakek Sander pernah melakukannya sekali. Astaga! Keluarga Mor benar-benar tidak berperasaan. Aku merasa sangat kasihan pada wanita di dalam sana. Sander meletakkan peti mati di sebelah makam ayahnya dan menginstruksikan para pekerja, mari kita mulai upacaranya. Dengan itu, penanggung jawab berteriak, waktunya telah tiba. Terimalah pengantin Anda, Tuan Mor. Saat barisan pemakaman mulai dimainkan, para penggali kubur segera mulai bekerja dan mulai menggali kuburan Tuan Mor. Kerumunan menundukkan kepala mereka untuk menghormati. Sander juga terus berkabung dengan sedih. Semuanya berjalan sesuai rencana ketika tiba-tiba, keributan mulai muncul dari antara kerumunan. Lihat. Kedua orang di sana itu sangat aneh. Kau benar. Ini adalah peringatan kematian Tuan Mor, tapi orang-orang itu berpakaian merah. Apa yang dibawa orang-orang besar itu? Jangan bilang itu peti mati. Apalagi yang bisa? Tuan Sander sudah menyiapkan peti mati. Mengapa orang-orang ini membawa peti mati yang lain? Ini tidak terlihat bagus. Tunggu. Aku kenal dia. Dia Zeke Williams, orang yang menyebabkan keributan selama pernikahan Tuan Sander. Apa? Jadi bukannya kabur dari Pak Sander, dia kesini mencarinya lagi. Kedua pria itu adalah Zeke dan Soul Wolf. Pakaian merah cerah mereka pasti menonjol di antara kerumunan yang mengenakan pakaian hitam atau putih. Serigala tunggal tampak sangat tidak biasa membawa peti mati. Sander dan Mrs. Mor sangat marah melihat kedua pria itu. Dia membawa dirinya kepada kami bahkan sebelum kami memutuskan untuk membalasnya. Sepertinya dia di sini untuk membuat masalah. Kurang ajar seperti itu. Tidak apa-apa. Kami akan menawarkannya kepada ayah juga. Sander bangkit dan menatap Zeke dengan dingin. Sepertinya aku meremehkan nyalimu, Williams. Kamu benar-benar punya banyak nyali untuk datang ke sini dan menemui kematianmu. Kamu bahkan sudah menyiapkan peti matimu sendiri. Kerumunan itu menyadari. Oh. Mereka bisa berada di sini untuk meminta maaf. Mungkin dia menyiapkan peti mati itu untuk dirinya sendiri. Zeke memberi Sander pandangan sekilas sebelum berjalan lurus menuju altar. Sekarang, kuburan sudah digali dan peti mati di dalamnya sekarang terlihat. Zeke mengeluarkan 3 lilin dan mulai menyalakannya. Kerumunan tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia menyalakan lilin. Jadi dia benar-benar di sini untuk menyerahkan hidupnya sebagai tanda permintaan maaf. Tapi menilai dari seberapa pemarah keluarga Mor, tidak mungkin mereka memaafkannya dengan mudah. Namun, apa yang dilakukan Zeke selanjutnya mengejutkan semua orang. Bab 812. Dia menyalakan dupa dan melemparkannya ke lantai. Oi, Mor. Keluarlah dan cium bunga-bunga itu. Ada yang ingin kukatakan padamu. Aku belum membalaskan dendam temanku. Bagaimana kau bisa mati demi aku? Yah. Setidaknya putramu adalah pria yang pengertian.
Dia menggali peti mati Anda, menyelamatkan saya dari kesulitan melakukannya sendiri. Awalnya saya berencana untuk membuat Anda mengubur peti mati teman saya dengan tangan Anda sendiri dan bunuh diri di tempat. Sekarang Anda sudah mati, saya harus melakukannya, puaslah dengan putramu. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Aku akan menghancurkan peti matimu dan membiarkan mayatmu membusuk. Saat dia mengatakan ini, Zeke merobek altar, membiarkan peti mati terkena sinar matahari yang membakar. Seluruh kerumunan meledak menjadi marah. Tidak masuk akal. Aneh. Dia pergi terlalu jauh. Dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang mati, dan menghancurkan altar tidak lain adalah berkelahi dengan keluarga Mor. Jika keluarga Mor tidak membalas sekarang, mereka akan menjadi bahan tertawaan masyarakat. Mata Sander memerah dan dia cemberut. Dia tidak menyangka Zeke akan mendorong hal-hal sejauh ini. Dia membuat lelucon tentang keluarga Mor. Itu tidak semua. Serigala Tunggal bahkan telah melemparkan peti mati di bahunya dengan kaki Sander. Getaran ringan disebabkan oleh dampak. Sander, ini hadiah dari kami. Kamu akan bunuh diri di hari kematian temanku, dan keluarga Mor akan segera bangkrut. Ketika saatnya tiba, kamu mungkin tidak mampu membeli peti mati. Anggap ini sebagai hadiah. Hadiah perpisahan dari kami. Persetan. Sander meludah. Dia hampir menjadi gila dan memerintahkan, cepat, bangun kembali altar. Ayah, karena kelalaian putramu yang tidak berbakti, penjahat ini telah mengganggu istirahatmu. Jangan khawatir, aku akan mengirim keduanya setelah kamu untuk segera meminta maaf. Orang-orang dari perusahaan peti mati buru-buru membangun kembali altar. Serigala Tunggal meraung, tidak di arlojiku. Kehadirannya yang berwibawa membuat tim peti mati melakukan double take. Namun, mereka tidak bisa menentang perintah dari Sander, jadi mereka tetap melanjutkannya. Kurang ajar. Serigala Tunggal menjadi marah, meraih lengan pemimpin mereka. Dia melemparkannya beberapa meter ke kejauhan, dan dia bertabrakan dengan pohon berukuran sedang, menyebabkannya patah seketika. Serigala Tunggal memiliki kekuatan manusia super, bahkan untuk seseorang dengan julukan serigala. Aduh, orang ini pasti kuat. Sander mengejek, kita pergi dengan kekerasan sekarang. Yah, aku juga memiliki beberapa orang yang cakap di pihakku. Unbreakable 8, kalian sudah bangun. 8 pria kuat berdiri berjajar dan mendekati Serigala Tunggal. Semuanya dibangun dengan kokoh dan memiliki bingkai besar, seolah-olah mereka adalah 8 dinding daging. Mereka pantas mendapatkan gelar, 8 yang tidak dapat dipecahkan. Ada desas-desus bahwa 8 orang ini berasal dari pasukan khusus. Mereka adalah kartu truf keluarga Mor. Keluarga Mor telah menghabiskan 1 miliar untuk mereka setiap tahun. Tentu saja, setiap sen sangat berharga. Mereka telah menyelesaikan banyak urusan untuk keluarga Mor. Ketika keluarga Mor mengerahkan 8 dari mereka, mereka yakin lawan mereka akan mati. Sander memerintahkan, bunuh mereka untukku. Tidak, tunggu. Bunuh mereka sebagai gantinya. Aku ingin membalas dendam pada mereka sendiri. The Unbreakable 8 mengangguk pada perintahnya. Zeke menyalakan sebatang rokok dengan tenang dan berkata, Serigala Tunggal, kurasa kamu tidak perlu bantuanku untuk menangani kentang goreng kecil seperti itu, kan? Soul Wolf menyeringai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baiklah, aku akan menyelesaikannya dalam 16 detik. Zeke tidak senang dengan jawabannya dan menuntut, jadikan itu 14. Soul Wolf menggertakkan giginya dan meraung, 14 saat itu. Aku akan memberikan yang terbaik. Bab 813. Sialan. The Unbreakable 8 sangat marah. Mereka semua adalah elit dari pasukan khusus militer yang dengan mudah berurusan dengan lawan mereka. Namun, kedua gangster ini membual bahwa mereka akan mengalahkan mereka dalam 16 detik, sementara yang lain menuntutnya untuk melakukannya dalam 14 detik. Itu benar-benar penghinaan bagi mereka berdelapan. Pemimpin mereka, Don Kei Kong, mengumumkan dengan marah, biarkan aku berurusan dengan perokok itu. Aku akan menyerahkan si hitam itu pada kalian. Hah? Soul Wolf memiliki tatapan dingin di matanya. Dia benci ketika orang-orang mengomentari kulitnya yang gelap, tetapi pemimpin itu memanggilnya hitam. Dia tidak bisa menahan amarahnya dan berteriak, ibumu yang berkulit hitam di sini. Pemimpin mereka mengerutkan kening. Sialan,
aku akan berurusan denganmu dulu, lalu perokok. Saat dia mengatakan itu, keduanya saling menyerang. Itu adalah kontes kekuatan kasar. Semua orang menonton dengan penuh semangat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemimpin Unbreakable Eight sangat kejam dengan metode pembunuhannya. Dia biasanya akan menyiksa lawannya sampai mati. Bam! Dengan tabrakan yang memekakkan telinga, keduanya bertabrakan dengan suara tabrakan mobil. Sesaat kemudian, pemimpin Unbreakable Eight terlempar 20 meter ke udara, mendarat di kursi di dekatnya. 5 atau 6 tamu tersingkir oleh dampaknya. Kursi yang dia tempati juga hancur berkeping-keping. Donkey Kong menatap serigala tunggal dengan mata melebar ketakutan dan batuk seteguk darah sebelum pingsan. Tidak diketahui apakah dia sudah mati. Di sisi lain, Soul Wolf berdiri di tempat yang sama dan menepuk pundaknya. Bodoh kurang ajar. Kamu pantas mati. Zeke mencibir, berhenti pamer. 3 detik sudah berlalu. Sial, aku lupa. Soul Wolf panik dan melemparkan tatapan ganas ke Unbreakable Seven. Mereka ketakutan karena akalnya. Blackie ini mengalahkan pemimpin dalam satu tembakan. Untuk semua yang kita tahu, dia mungkin sudah mati. Bahkan di militer, pria ini akan menjadi 10 besar tentara elit. Apakah kita benar-benar cocok untuknya? 7 dari mereka telah berdebat dengan pemimpin mereka sebelumnya, dan bahkan kemudian, mereka telah mengalahkannya 7 lawan 1 dengan susah payah. Namun, pria ini telah menjatuhkan pemimpin mereka dalam satu pukulan. Tentunya mereka tidak cocok untuknya. Apa sekarang? Apa sekarang? Apakah kita melawannya atau tidak? Jika kita kalah, bukankah itu memalukan? Tapi jika kita lari, itu akan sangat memalukan. Easy Kong menggigit bibirnya. Kami akan menghentikannya. Kami akan membuatnya kehabisan stamina, dan kemudian kami akan membunuhnya secara perlahan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia dikirim terbang oleh Soul Wolf. 6 orang yang tersisa menjadi lebih khawatir setelah itu dan berusaha untuk memperpanjang pertempuran. Saat Soul Wolf menyerang orang-orang di depannya, orang lain akan menyerangnya dari titik butanya. Serigala tunggal tidak punya pilihan selain berbalik, hanya untuk menyadari bahwa itu hanyalah tipuan. Dengan itu, Soul Wolf hanya berhasil mengalahkan 2 orang dalam 6 detik. Kau pengecut sialan. Serigala tunggal menjadi tidak sabar ketika waktunya mulai habis. Yah, coba hindari ini. Dia melompat ke altar yang hancur dan menggunakan penutup peti mati Tuan Mor sebagai senjata. Dengan senjata jarak jauh ini, Unbreakable Six tidak bisa lagi menghindari serangannya dan dikalahkan dalam 5 detik. Zeke mengumumkan, 14 detik. Kamu mendapat nilai kelulusan. Serigala tunggal menjawab dengan marah, sial. Aku bisa membunuh mereka semua dalam 10 detik jika mereka tidak mulai menghindar. Kerumunan menjadi tenang dan memelototi keduanya seolah-olah mereka adalah monster. Bab 814. Kedua pria ini adalah monster. Kartu truf keluarga Mor dihancurkan oleh mereka dalam hitungan detik. Itu tidak bisa dipercaya, tapi itu terjadi tepat di depan kita. Jika bawahannya sendiri begitu kuat, bagaimana dengan Zeke sendiri? Dia pasti sangat kuat. Tangan Sander gemetar ketakutan. As in the Hall miliknya telah dihancurkan tanpa ampun oleh lawannya. Dia pasti akan kesulitan mencari perlindungan untuk dirinya sendiri dalam waktu sesingkat itu. Bahkan jika dia berhasil memanggil bala bantuan, mereka tidak akan berguna melawan 2 lawannya. Dengan kata lain, dia sepenuhnya berada di bawah belas kasihan Zeke. Dia segera diliputi oleh rasa takut yang kuat dan bahkan lupa bahwa mayat ayahnya sekarang terkena unsur-unsur. Zeke menginstruksikan serigala tunggal, tunggu di sini. Bajingan tua ini membunuh temanku, jadi aku akan membiarkan dia membusuk di tempat terbuka selama 7 hari dan membakar mayatnya selama peringatan kematian temanku. Bunuh siapa saja yang berani menutupinya. Peti matinya. Serigala tunggal menggerutu, ya ampun. Dia meletakkan penutup peti mati di tanah dan duduk di atasnya, menembaki kerumunan dengan tatapan mengancam. Zeke memelototi Sander, kamu sebaiknya mengingat ini dengan baik. Dalam 7 hari, selama peringatan kematian temanku, aku akan memintamu dan 3 kepala lainnya dari 4 keluarga besar di Ateville untuk membawa peti matinya untuk pemakaman kembali. Setelah itu, kalian semua akan bunuh diri sebagai permintaan maaf.
Aku akan membunuh seluruh keluargamu jika kalian berani melarikan diri. Sungguh nada yang keterlaluan. Dia menuntut kepala 4 rumah tangga besar untuk membawa peti mati seorang prajurit yang melarikan diri dalam pertempuran dan bahkan mengancam akan membunuh seluruh keluarga mereka. Namun, tidak ada dari mereka yang berani mengangkat suara mereka untuk mengeluh ketika dihadapkan dengan kekuatannya yang gigih. Tepat ketika Zeke hendak pergi, teleponnya berdering. Nia yang menelepon. Dia dengan cepat menjawab panggilan itu. Nia hampir menangis ketika dia bertanya, "Tuan Williams, di mana Anda?" Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Nona Hinton telah menghilang. Apa? Tangan Zeke mulai gemetar. Kapan ini terjadi? Apa yang terjadi? Katakan padaku, mulai dari awal. Nia buru-buru menjelaskan situasinya kepada Zeke. Dia meledak menjadi marah setelah. Sialan. Ada begitu banyak dari Anda di sana, tetapi Anda bahkan tidak bisa merawat Lacey dengan baik. Apakah Anda meneleponnya? Nia tergagap, kami melakukannya, tapi tidak ada jawaban. Zeke meludah, Ark. Temukan dia dengan cara apapun. Aku tidak peduli jika aku harus membolak-balik seluruh kota ini untuk mencarinya. Salurkan semua sumber daya untuk menemukannya. Setelah menutup telepon pada Mia, dia melanjutkan untuk menekan nomor Lacey. Tidak ada tanggapan. Tunggu, bukankah ini nada dering Lacey? Zeke bergumam pada dirinya sendiri ketika dia mendengar nada dering Lacey di dekatnya. Saat dia menutup telepon, deringnya berhenti. Ketika dia memanggil ulang nomor itu, dering itu dimulai sekali lagi. Lacey pasti ada di dekat sini. Dia memindai area itu tetapi tidak dapat menemukan Lacey dimanapun. Dia tahu tidak mungkin menemukannya dengan matanya, jadi dia menutupnya dan fokus mendengarkan nada dering sebagai gantinya. Nada deringnya sangat lembut sehingga orang normal tidak akan bisa mengangkatnya. Zeke sendiri hampir tidak bisa membedakannya meskipun dia telah melalui pelatihan khusus. Dia memerintahkan, "Kalian semua, diam. Aku akan membunuh siapapun yang berani mengeluarkan suara." Kerumunan segera menahan napas. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara setelah mendengar ancamannya. Zeke terus melacak sumber dering dan tiba di peti mati yang diperintahkan Sander untuk dibawa. Jangan bilang. Sebuah pikiran mengerikan terbentuk di benaknya. Dia buru-buru menempelkan telinganya ke peti mati dan nada dering menjadi lebih jelas. Zeke membuka penutupnya untuk melihat Lacey terbaring di peti mati. Bab 815. Dia tidak bergerak sama sekali dan memiliki ekspresi tenang, dengan hanya teleponnya yang berdering tanpa henti, seolah-olah itu mendesak seseorang untuk menyelamatkan pemiliknya. Zeke merasakan kunci pas di hatinya. Jika dia benar-benar mati, saya tidak akan punya alasan untuk terus hidup. Jarinya perlahan beringsut untuk merasakan napasnya. Untungnya, pernapasan dan detak jantungnya normal. Dia kemungkinan telah dibius, tetapi itu tidak mengancam jiwa. Mengapa Lacey dilemparkan ke peti mati dan dibawa ke sini? Dia berteriak, "Katakan siapa yang membawa peti mati ini ke sini." Kerumunan terdiam, Sander tidak mengakuinya. Dari ekspresi Zeke, jelas bahwa dia sangat mengenal wanita di peti mati. Mengakui dia telah memerintahkan ini akan menjadi langkah bunuh diri di pihak Sander. Zeke mencibir, "Baiklah. Aku punya cara sendiri untuk mencari tahu." Dia mencengkeram keras seseorang dari perusahaan peti mati dan menginterogasi, "Katakan padaku siapa yang memerintahkanmu untuk membawa peti mati ini ke sini." Aku tidak tahu." Jawab pria itu. Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Retakan. Zeke mematahkan lehernya, dan darah mulai mengalir dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Dia kemudian berbalik orang berikutnya. "Apakah kamu akan mengatakan yang sebenarnya atau berakhir seperti pria sebelum kamu?" Dengan nyawanya yang dipertaruhkan, pria itu tidak berani menyembunyikan fakta dan meratap, "Itu Sander. Sander yang memerintahkan kita untuk melakukannya." Zeke bertanya, "Oh, lalu mengapa ada seorang wanita di peti mati?" Pria itu menjawab, "Sander ingin melakukan pernikahan dunia bawah untuk ayahnya dan menawarkan wanita ini sebagai korban hidup." Zeke menurunkan pria itu dengan lembut. Dia tidak menunjukkan perubahan besar dalam ekspresinya, tetapi dunianya terbalik pada saat itu. Beraninya dia. Sander mencoba mengubur Lacey hidup-hidup. Dia ingin menguburnya hidup-hidup.
Zeke bahkan tidak bisa membayangkan keputusasaan yang dialami Lesi ketika dia terbangun dan mengetahui bahwa dia telah dikubur hidup-hidup. Ketika Zeke mendengar bahwa Sander telah menikahi Sage selama peringatan kematian ayahnya, dia telah lama mencurigai pria itu ingin membunuh pengantinnya dan menawarkannya sebagai korban hidup. Dia tidak mengira dia akan mencobanya pada Lesi ketika dia gagal melakukan. Dia tidak mengira dia akan mencobanya pada Lesi ketika dia gagal melakukannya pada Sage. Dia perlahan berjalan menuju Sander. Sander ketakutan dan tergagap, apa yang kamu inginkan? Biarkan aku memperingatkanmu bahwa kita hidup dalam masyarakat yang sah. Kamu harus membayar harga karena melanggar hukum. Zeke tertawa. Jangan khawatir, aku di sini hanya untuk memberitahumu bahwa kamu tidak lagi harus berpartisipasi dalam pemakaman temanku yang akan terjadi dalam 7 hari. Sander bingung. Hah? Dia tidak bisa melepaskanku dengan mudah. Zeke melanjutkan, karena hari ini, kamu akan mati. Kamu sepertinya terobsesi untuk mengubur orang hidup-hidup. Yah, tidak masalah. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Dia meraih keras Sander dan mengangkatnya dari tanah. Sander sangat terkejut, dan dia berteriak, panggil polisi. Cepat. Zeke mengancam, saya ingin melihat Anda mencoba. Tidak ada yang berani menantang pernyataan otoritatif ini. Zeke menuju ke lubang yang dimaksudkan agar Lesi dikuburkan dan melemparkannya ke dalam. Dia memerintahkan, serigala tunggal, kirim dia untuk menemui ayahnya. Baiklah. Soul Wolf menjawab sambil mengambil sekop. Jeritan Sander menembus udara, tolong. Selamatkan aku. Bu, selamatkan aku, cepat, selamatkan aku. Ibunya berada di ambang kehancuran. Bab 816. Dia telah kehilangan suaminya sejak dini dan tinggal bersama putranya. Sekarang putranya akan mati, dia tidak melihat gunanya hidup juga. Dia menghentikan mereka, berhenti. Berhenti sekarang. Zeke menendang kerikil dan mengirimnya terbang. Itu mengenai lututnya dengan kecepatan peluru. Jepret. Tempurung lutut ibunya patah. Dia jatuh ke lantai dengan teriakan yang menghancurkan. Pada titik ini, Sander hampir sepenuhnya terkubur di bawah tanah dengan hanya wajahnya di atas tanah. Dia terus memekik ketakutan, Zeke, tolong lepaskan aku. Aku tidak bisa mati. Aku masih harus berpartisipasi dalam penguburan kembali temanmu. Tolong, beri aku kesempatan untuk berpartisipasi dalam penguburan kembali. Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Zeke telah berhasil memaksa Sander memohon untuk membawa peti mati untuk penguburan kembali temannya. Zeke tenggelam dalam pikirannya. Itu benar. Jika kamu mati, akan sulit bagi 3 orang untuk membawa peti mati. Soul Wolf tertawa pahit, apa yang kamu pikirkan, bos? Kaki orang ini cacat. Bahkan jika kita tidak membunuhnya hari ini, dia tidak akan bisa membawa peti mati selama penguburan kembali. Zeke menyimpulkan, kau benar. Kubur dia. Serigala tunggal menguburnya hidup-hidup meskipun dia terus memohon belas kasihan. Jeritannya secara bertahap tenggelam saat tanah perlahan menutupi tubuh Sander. Tidak. Teriak ibu Sander. Anakku satu-satunya sudah meninggal. Lebih baik aku mati juga. Zeke melirik ibu Sander dan meludah, baiklah, kamu akan menjadi perwakilan keluarga Mor untuk pemakaman kembali. Kamu mungkin kehilangan satu kaki, tapi kurasa kamu bisa melompat. Zeke mengangkat Lesi dan pergi setelah dia berbicara. Lama setelah dia pergi, tempat itu dipenuhi dengan keheningan yang memekakkan telinga, dengan hanya deru angin dingin yang meratapi tragedi ini. Adalah satu hal bagi Zeke untuk mengotori mayat dan menggalinya, tapi dia bahkan telah mengubur Sander hidup-hidup. Itu adalah pekerjaan iblis. Mungkin bahkan iblis akan menganggapnya terlalu kejam. Sepertinya akan ada badai di Ateville. Zeke membawa Lesi ke rumah sakit untuk memompa perutnya. Dia hanya pergi setelah memastikan bahwa kehidupan Lesi tidak lagi dalam bahaya. Karena dia mengejar 4 keluarga besar di Ateville, mereka pasti akan mencoba membalas. Jika dia bertindak dekat dengan Lesi, mereka akan mengarahkan pandangan mereka padanya. Oleh karena itu, demi keselamatannya, akan lebih baik baginya untuk menjauhkan diri darinya untuk saat ini. Sebelum meninggalkan tempat itu, Zeke memberikan tips 10.000 kepada setiap staf rumah sakit, meminta mereka untuk merahasiakan identitasnya. Dengan jumlah yang begitu besar yang diberikan, staf rumah sakit secara alami setuju.
Tak lama setelah Zeke pergi, Lacey sadar kembali. Setelah 3 atau 4 detik kebingungan, dia akhirnya ingat bahwa dia telah diculik. Dia panik saat dia bangun dan meringkuk di sudut tempat tidur. Dia buru-buru menuntut, "Siapa kamu? Mengapa kamu menculikku?" Para dokter dan perawat meyakinkannya, "Tenang, Miss Hinton. Ini rumah sakit. Anda aman di sini." Setelah memastikan bahwa itu memang rumah sakit, Lacey menghela napas lega. "Mengapa saya di rumah sakit? Siapa yang menyelamatkan saya?" Dokter menjawab, "Seorang pahlawan anonim mengirim Anda ke sini, membayar tagihan rumah sakit Anda, dan pergi." "Pahlawan anonim?" tanya Lacey penasaran. "Siapa dia? Apakah dia meninggalkan cara untuk menghubunginya? Aku harus berterima kasih padanya secara pribadi dan mengembalikan tagihan rumah sakit." Mereka menggelengkan kepala bersamaan. "Maaf, Miss Hinton. Dia tidak meninggalkan informasi kontak apapun." "Oh," kata Lacey sedih. "Kamu bahkan tidak punya foto." Staf rumah sakit menggelengkan kepala sekali lagi. "Baiklah." Lacey tertawa getir. "Sepertinya aku berhutang budi pada seseorang yang bahkan tidak kukenal." Bab 817. Begitu para dokter pergi, seorang perawat memberitahu Lacey secara diam-diam, "Nona Hinton, pahlawan tanpa nama yang menyelamatkanmu sangat tampan." Lacey tertawa terbahak-bahak. "Jadi bagaimana jika dia tampan? Saya sudah mencintai orang bodoh itu di rumah dengan sepenuh hati. Saya tidak punya ruang di sana untuk orang lain." Dia bertanya karena penasaran, "Apakah Anda mendapatkan fotonya?" Perawat itu menjawab, "Tentu saja." Dia melanjutkan, "Sayang sekali saya hanya mendapat foto dia dari belakang. Dia mengatakan kepada kami untuk tidak mengungkapkan identitasnya, tetapi menunjukkan foto dirinya dari belakang tidak apa-apa." Lacey membujuknya, "Coba saya lihat. Saya mungkin mengenalnya. Bagaimanapun juga, saya harus membayar utang ini." Perawat dengan hati-hati memberikan telepon itu kepada Lacey. Ketika dia melihat gambar itu, dia terkejut. Sosok ini terlihat sangat familiar. Pakaian dan kehadirannya tidak diragukan lagi. Dia pasti pria yang muncul di depan kuburan hari ini. Kebetulan sekali. Dia meluruskan perasaannya, mengeluarkan ponselnya dari sakunya, dan memutar nomor Zeke. "Zeke, di mana kamu? Aku punya sesuatu yang menarik untuk dibagikan denganmu." Zeke bertanya, "Oh, ada apa?" Lacey menceritakan segalanya tentang orang di kuburan dan pahlawan tanpa nama itu. Zeke kehilangan kata-kata. "Tidak ada yang menarik tentang itu. Kedua orang yang Anda bicarakan adalah saya." Zeke menginstruksikan, "Lacey, jika tidak ada hal penting yang perlu Anda tinggali di sini, Anda harus meninggalkan Ateville sesegera mungkin. Ini adalah tempat yang berbahaya. Saya mengkhawatirkan keselamatan Anda." Lacey tertawa kecil. "Zeke, jangan bilang kamu cemburu. Jangan khawatir. Aku hanya akan mencintaimu. Tidak ada orang lain." Zeke tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. "Kenapa aku harus cemburu pada diriku sendiri?" Tidak peduli apa yang Zeke katakan, Lacey menolak untuk pergi dan bersikeras untuk menyelesaikan iklannya. Zeke tidak punya pilihan selain menyetujui dan menginstruksikan Wall Street untuk menjaga keamanan Lacey secara rahasia. Dengan Sander terkubur hidup-hidup, Unbreakable Eight hancur berkeping-keping, dan keluarga Moore menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, nih. Moore tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk melindungi keluarga Moore. Ia segera menghubungi 3 kepala rumah tangga lainnya untuk membicarakan hal tersebut. Helen Zelly, Damian Kaun, dan Wilford Jenkins telah tiba. Nyonya Moore terisak di depan mereka, membuat mereka sangat tidak sabar. Helen mengetuk jarinya dengan tidak sabar dan membentak, "Baiklah, baiklah. Kita semua orang sibuk. Kita tidak punya waktu untuk mendengarkan dukamu. Berhentilah mengejar." Nyonya Moore menahan perasaannya saat dia menjelaskan, "Saya yakin Anda semua di sini telah mendengar tentang apa yang terjadi pada keluarga Moore." Helen mengangguk, "Saya tidak tahu detailnya. Yang saya dengar hanyalah bahwa seorang asing bernama Zeke Williams ingin membalas dendam pada keluarga Moore." "Bagaimana Anda menyinggung perasaannya?" Nyonya Moore menggelengkan kepalanya. "Kamu salah. Kamu tidak bisa lebih jauh dari sasaran. Keluarga Moore tidak menyinggung perasaannya. 4 keluarga besar melakukannya." Helen dan yang lainnya berseru, "Oh."
Kami tidak memiliki hubungan apapun dengan orang asing ini. Bagaimana kami bisa menyinggungnya? Nyonya Mor menjelaskan, dia adalah teman dari prajurit yang melarikan diri dari pertempuran. Dia di sini untuk membalas dendam untuknya. Dia menyatakan bahwa dia akan membuat kita membawa peti mati temannya untuk penguburannya sebelum kita bunuh diri di depan rumahnya. Kuburan. Damian meraung, beraninya dia menghina 4 rumah tangga besar seperti itu. Dasar bocah kurang ajar. Helen terkekeh, aku tidak menyangka pengecut itu memiliki teman yang begitu kuat. Mungkin dia akan berhasil jika dia mengincar orang lain, tetapi di depan 4 keluarga besar, dia bukan apa-apa. Nyonya Mor mengingatkannya, jangan meremehkannya. Dia berani mengubur anak saya hidup-hidup, jadi dia pasti punya kartu as. Bab 818. Cih, ejek Helen. Betapapun kuatnya bocah itu, dia bukan tandingan bosnya. Jangan lupa bahwa kita memiliki kontak darurat yang memungkinkan kita untuk meminta bantuan bos jika keadaan menjadi sulit. Nyonya Mor berseru, benar. Bagaimana saya bisa melupakan kartu truf kita? Jika itu masalahnya, kita bisa meminta bos untuk membantu kita. Wilford menggelengkan kepalanya. Itu ide yang buruk. Kontak darurat itu adalah kartu truf terbesar kita. Kita pasti akan menggunakannya di masa depan, akan sia-sia menggunakannya untuk berurusan dengan orang asing. Helena mengangguk setuju. Itu benar. Baiklah kalau begitu, serahkan orang asing itu padaku. Aku akan pastikan untuk melenyapkannya dari muka bumi. Lanjutkan saja kehidupanmu sehari-hari. 3 lainnya tersenyum. Dengan Helen dalam kasus ini, orang asing itu bersulang. Zeke menyalakan dupa di kuburan serigala berburu dan berkata, Budi, Sanders sudah mati. 7 hari kemudian, aku harus mengajak ibunya untuk berpartisipasi dalam pemakamanmu. Ini bukan situasi yang ideal, tetapi kamu harus membuat lakukan dengan itu. Selanjutnya, aku akan berurusan dengan tunanganmu, Helen. Sejujurnya, wanita itu tidak pantas menjadi tunanganmu. Dia hampir tidak lulus sebagai pelayan. Aku akan memastikan untuk mengirimnya ke tempatmu, kamu bisa menyuruhnya berkeliling sesukamu. Zeke kemudian masuk ke dalam mobil dan menuju ke kediaman Zelly. Saat dia naik mobil, Sage memanggilnya untuk bertanya, Tuan Williams, di mana Anda? Zeke menjawab, aku datang untuk berbicara dengan saudaramu. Ada apa? Sage meminta, Tuan Williams, bisakah Anda datang ke tempat saya? Sesuatu muncul. Zeke langsung setuju, tentu, aku akan berada di sini sekarang juga. Ketika dia menuju ke kediaman Walters, dia melihat sebuah Benz kelas E diparkir di luar pintu. Apakah keluarga Walters datang berkunjung? Sepertinya kerabat ini cukup kaya. Saat dia melangkah ke halaman, dia melihat seorang pria dan wanita muda di sana. Mereka duduk di kursi tuan rumah dengan angkuh sementara seluruh keluarga berusaha menenangkan mereka. Wanita muda itu bergegas, baiklah, waktunya sempit. Ayo pindahkan altar saudaramu ke rumah leluhur. Jangan tunda kencan kita. Pacarku dan aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pria itu mengangguk setuju. Benar. Kita akan terlambat seperti ini. Aku memesan restoran bintang Michelin untuk siang. Sekarang sudah lewat jam 11. Saat pria itu menjadi tidak sabar, wanita itu mengulurkan tangan ke altar berburu serigala. Saga panik. Sepupu, harap tunggu. Tuan Williams akan segera datang. Saya tidak peduli dengan Tuan Williams Anda, wanita muda itu mengeluh dengan tidak sabar. Kenapa repot-repot menunggu seorang prajurit? Pacarku telah memesan makanan senilai puluhan ribu. Jika kita menyia-nyiakannya, prajurit itu tidak akan pernah bisa memberi kompensasi kepada kita. Zeke menjadi marah. Beraninya dia menyebut seorang jenderal sebagai prajurit. Sage memperhatikan Zeke dan menariknya. Tuan Williams, Anda di sini. Perkenalkan saya. Ini sepupu saya, Natalie, dan pacarnya, Joseph Zelly. Oh. Zeke menatap Joseph dengan penasaran. Zelly. Apakah itu berarti dia terkait dengan keluarga Zelly? Itu menyelamatkan saya dari banyak masalah. Aku baru saja akan mencari mereka sendiri. Zeke mengambil memorial tablet dari tangan Natalie dan membersihkannya dengan lembut. Dia bertanya, Sage, di mana Anda ingin meletakkan tablet memorial Frederick? Bab 819 Sage buru-buru menjelaskan situasinya. Keluarga Walters adalah keluarga cabang,
dan rumah leluhur mereka berada di kediaman Walters di kota. Di masa lalu, keluarga utama menolak untuk memindahkan tabletnya ke rumah leluhur karena takut tidak menghormati leluhur mereka karena serigala pemburu telah melarikan diri dari pertempuran. Sekarang setelah serigala berburu terungkap sebagai pejuang pemberani yang tewas dalam pertempuran, keluarga Sage memohon kepada keluarga utama untuk membiarkan papan peringatan serigala berburu ditempatkan di rumah leluhur. Keluarga utama menyetujui ini dan mengirim Natalie untuk mengambil tabletnya. Zeke sangat marah ketika dia mendengar ini. Temanku adalah seorang pejuang. Merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Walters baginya untuk dimakamkan di kediaman Walters. Beraninya keluarga Walters mengirim seorang gadis muda untuk melakukan pekerjaan itu. Itu penghinaan bagi semua prajurit dan militer. Natalie mencemooh, jadi bagaimana jika aku menghina mereka? Bahkan jika pemburu serigala adalah seorang pejuang, dia sudah mati sekarang. Dia tidak lagi berharga bagi keluarga Walters. Dia mempermalukan keluarga selama 5 tahun. Hanya pria yang telah berkontribusi pada keluarga Walters berhak untuk diistirahatkan di rumah leluhur. Kami sudah bermurah hati dengan mengizinkannya mendapat tempat di sana. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Zeke mengepalkan tinjunya saat dia mulai memancarkan niat membunuh. Natalie dan Joseph mundur selangkah ketakutan. Namun, Natalie menepisnya dan meludah, "Apa? Apakah Anda akan memukul saya? Jika Anda menyentuh saya jamin Frederick Walters tidak akan pernah dibawa ke rumah leluhur." Zeke mencemooh, "Kamu tidak berhak dipukul olehku. Orang lain akan menghukummu karena menghina seorang pejuang." Zeke memutuskan untuk membiarkan keserakahan serigala melakukan perjalanan ke keluarga utama dan menganugerahkan pangkat jenderal kepada serigala berburu. Itu adalah hukuman mati untuk menghina seorang jenderal. Hahaha. Aku tahu kamu tidak akan berani melakukan hal seperti itu, ejek Natalie. Berhenti menyanjung dirimu sendiri. Aku tidak berhak dipukul olehmu. Kamu hanyalah seorang prajurit rendahan. Kamu pikir kamu siapa? Dia menoleh ke Sage dan mengejek, "Sage, apakah kamu tahu mengapa keluargamu sangat miskin? Lihat teman-temanmu. Mereka semua tidak berguna. Mereka hanya tahu bagaimana menyombongkan diri. Lihat aku. Pacarku mungkin adalah orang terkaya yang kamu miliki. Pernah melihat, kan?" Yusuf tersenyum. "Natalie, jangan katakan itu. Aku mungkin lebih kaya dan lebih kuat darinya, tapi dia jelas lebih sehat secara fisik. Mereka pasti memberimu makan seperti babi di tentara. Bagaimana lagi kamu bisa begitu tegap?" Zeke menggelengkan kepalanya. "Kami tidak memelihara babi di sana. Kami memelihara serigala. Saya sendiri telah membahas keserakahan serigala, serigala penyendiri, serigala tunggal, dan serigala berburu." Puff. Joseph dan Natalie tertawa terbahak-bahak. "Serigala. Maksudmu anjing? Aku pernah mendengar bahwa orang militer suka makan anjing, tapi aku belum pernah mendengar kalian memakan serigala." Zeke tertawa. "Kalian sudah selesai. Lone Wolf, Wolfsgrid, dan yang lainnya tidak akan membiarkanmu pergi karena menyebut mereka anjing." Sage dan keluarganya segera terjepit di antara mereka. Zeke tidak ingin mempersulit hidup mereka, jadi dia mengabaikan Natalie. Natalie memutuskan, "Baiklah, ini sudah larut. Ayo kembalikan tablet kakakmu." Dia berusaha memasukkan tablet itu ke dalam kantong plastik hitam. Sage menghentikan langkahnya dan bertanya, "Sepupu, apa yang kamu lakukan? Tidak baik memasukkan tablet saudara laki-lakiku ke dalam kantong plastik." Natalie menjawab, "Tahukah kamu? Joseph baru saja membeli mobil ini. Jika kamu membawa tablet ke mobil seperti itu, bagaimana jika hantu saudaramu mematikan mesin? Aku memasukkannya ke dalam kantong plastik agar dia tidak bisa melarikan diri." Bab 820. Tidak. Sage menolak untuk mematuhi. Itu tidak menghormati saudaraku. Natalie menjadi tidak sabar. "Tidak. Nah, bersenang-senanglah jalan-jalan ke rumah leluhur kalau begitu." Zeke tiba-tiba berbicara, "Kelas Ebens di dekat pintu adalah milikmu, bukan?" Joseph mencibir, "Saya tidak berpikir seorang prajurit yang memelihara anjing seperti Anda akan mengenali mobil ini. Sepertinya bahkan seorang pria rendahan seperti Anda dapat mengenalinya. Saya kira saya memilih mobil yang tepat." Zeke meludah, "Mobil jelekmu tidak cocok untuk tablet temanku. Sage, berikan padaku. Aku sendiri yang akan membawanya ke rumah leluhur."
Tentu, lakukan sesukamu, Natalie setuju. Lagi pula, kamu tidak akan muat di dalam mobil. Kamu bisa berjalan ke sana sendiri. Sage, masuk ke mobil. Misiku selesai setelah aku mengirim kalian ke rumah leluhur. Dia kemudian menyeret Sage dan keluarganya pergi. Sage merengek, tapi. Natalie berkata, tidak ada tapi-tapian. Ayo pergi sekarang. Jangan buat pacarku dan aku terlambat. Zeke menghibur Sage, jangan khawatir, Sage. Silakan. Tabletnya akan aman bersamaku. Baiklah. Saga mengangguk dengan enggan. Setelah keberangkatan mereka, Zeke memutar nomor serigala keserakahan dan memerintahkan, keserakahan serigala, datang ke rumah Sage. Saya ingin membawa tablet serigala berburu kembali ke rumah leluhur sendiri. Juga, saya menunjuk serigala berburu dengan pangkat jenderal. Saya ingin posisinya menjadi yang tertinggi di rumah leluhur. Keserakahan serigala menjawab, saya akan segera ke sana. Keserakahan serigala tiba dalam waktu 10 menit dengan Hongqi L5. Sebuah Hongqi L5 hanya berharga 10 juta, tapi itu bukan mobil yang bisa dibeli siapapun. Anda harus melalui banyak putaran persetujuan pemerintah, sehingga orang yang bisa mengendarai mobil ini sangat sedikit. Di dalam mobil, Wall Street menyindir, di mana Soul Wolf? Bukankah dia mengikutimu hari ini? Zeke menjawab, dia merawat mayat untukku. Keserakahan serigala menjadi penasaran setelah mendengar jawaban seperti itu. Orang apa yang bisa begitu penting bagi Jenderal Utara untuk menjaganya secara pribadi? Zeke meludah, musuh serigala berburu. Keserakahan serigala mengutuk, sialan. Kita seharusnya mencabik-cabik mayatnya. Zeke tertawa, aku tidak menyuruhnya melakukannya, tapi dia mungkin sudah melakukannya. Dia kemudian memutar nomor Soul Wolf. Soul Wolf, aku menyuruhmu untuk menjaga mayatnya, bukan mencabik-cabiknya. Siapa yang menyuruhmu melakukannya? Apa-apaan ini? Bagaimana kamu tahu? Apakah kamu peramal? Keduanya saling bertukar pandang dan tersenyum. Segera, Natalie membawa Sage dan keluarganya ke kediaman utama Walters. Meskipun keluarga Walters tidak terlalu berpengaruh, fakta bahwa mereka dapat membeli sebuah villa di pusat kota sudah cukup untuk menunjukkan kekayaan mereka yang luar biasa. Pada saat ini, keluarga Walters sedang makan siang di aula. Mereka semua mengabaikan kedatangan Sage. Natalie melaporkan, kakek, aku sudah membawa keluarga Sage. Pacarku akan mengajakku makan siang sekarang. Sampai jumpa. Pacar. Keluarga Walters melihat pria itu karena penasaran. Kepala keluarga Walters, Peter, memandang Joseph sekali dan menjadi bersemangat. Dia bertanya, tunggu, apakah Anda? Tuan Zeli. Apakah Anda bagian dari 4 keluarga besar di Ateville? Yusuf mengangguk sebagai jawaban. Ya. Seluruh keluarga Walters sangat senang dan menyambutnya dengan penuh semangat. Keluarga Zeli. Mereka adalah yang teratas dari 4 rumah tangga utama. Mereka sangat kuat dan kaya. Kemajuan keluarga Walters mengalami stagnasi karena kami tidak memiliki jaringan yang baik. Dengan keluarga Zeli sebagai mertua kami, reputasi keluarga Walters akan meroket. Kami bahkan mungkin menjadi rumah tangga besar kelima. Joseph adalah harapan terbesar kita,